Lo pernah ngerasa gaji udah naik, tapi dompet tetap tipis? Atau akhir bulan selalu berakhir sama, nunggu gajian sambil ngitung sisa receh? Gue kasih tahu ya, masalahnya bukan di penghasilan lo, tapi di pengeluaran yang gak pernah lo sadarin. Hari ini gue bakal bongkar 3 tipe pengeluaran yang diem-diem bisa ngerusak keuangan lo. Dan ini bukan yang biasa lo dengar. Mari kita bahas. Oke, jadi gini. Pernah gak sih lo lagi ngerasa capek, bete atau stres, terus tiba-tiba check out keranjang belanjaan di e-commerce? Padahal lo gak butuh-butuh amat. Atau lagi males masak, ujung-ujungnya pesen makanan mahal buat self-reward. Nah, itulah yang disebut pengeluaran emosional. Ini pengeluaran yang lahir bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi sesaat. Dan yang bahaya, ini tipe pengeluaran yang gak kelihatan besar, tapi sering banget kejadian. Dikit-dikit bocor, gak kerasa, tapi lama-lama jebol juga dompet lo. Contohnya gini ya, lo lagi ngerasa burnout kerja. Pas pulang, scroll TikTok, tiba-tiba lihat orang unboxing barang lucu. Otak lo langsung mikir, gue juga pengen. Terus lo klik link di bio, masuk e-commerce, cek deh. Dan boom, 3 hari kemudian barangnya dateng. Tapi gimana rasa senengnya? Udah hilang bahkan sebelum paketnya sampai. Kenapa? Ya karena yang lo cari bukan barangnya, tapi dopaminnya. Secara psikologis, pas kita belanja impulsif, otak kita ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita ngerasa senang. Tapi itu cuma sementara. Makanya, belanja impulsif tuh kayak candu kecil, kayak ngemil pas lagi galau. Gak nyelesain masalah, tapi bikin lo ngerasa lebih baik sebentar doang. Parahnya, ini kebiasaan yang diperkuat sama sistem digital sekarang. E-commerce udah ngerti banget cara bikin lo belanja tanpa mikir. Ada notifikasi diskon, flash sale jam-jam aneh, tombol beli sekarang yang gede banget. Dan bahkan ada sistem pay later yang bikin lo mikir, bayarnya nanti aja. Padahal nanti itu gak pernah siap juga. Dan gue yakin banget, banyak dari kita yang ngerasa bokek bukan karena penghasilan kecil, tapi karena uangnya hilang dikit-dikit buat hal yang sebenarnya gak penting. Beli kopi mahal tiap hari, pesen makanan delivery 3 kali seminggu, langganan e-commerce cuma buat dapat free ongkir dan malah check out hal-hal random. Itu semua bentuk pengeluaran emosional. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara lo ngatasin ini? Pertama, kenali polanya. Biasain untuk pause dulu setiap kali pengen beli sesuatu. Tanya ke diri lo sendiri, gue beneran butuh ini? Atau gue lagi capek dan pengen hiburan cepat? Kalau ternyata jawabannya karena lo lagi stres, capek, atau galau, tahan dulu. Lo cuma pengen dopamin. Kedua, coba pakai delay rule. Gue pribadi pakai aturan 3 hari. Kalau gue pengen beli sesuatu, gue masukin ke wishlist, terus gue tunggu 3 hari. Kalau 3 hari kemudian masih pengen banget dan emang butuh, baru gue beli. Tapi jujur ya, 80% barang yang tadinya gue pengen, hilang sendiri keinginannya setelah nunggu beberapa hari. Karena ternyata gue gak butuh. Gue cuma bosen. Ketiga, lo butuh pengganti buat pelampiasan emosi. Jangan cuma ngandelin belanja buat bikin diri lo tenang. Cari coping mechanism lain yang lebih sehat dan enggak nguras dompet. Olahraga ringan, journaling, curhat ke temen, nonton film tanpa harus beli apa-apa. Dan tidur. Yes, tidur tuh underrated banget buat tenangin kepala. Terakhir, ingat ini baik-baik. Lo boleh nikmatin uang lo, tapi jangan sampai uang lo habis buat ngisi kekosongan yang cuma sementara.
Karena rasa seneng dari pengeluaran emosional tuh cepet hilang. Jejaknya di rekening lama bersisa. Kalau lo bisa kontrol pengeluaran emosional, lo bakal kaget lihat betapa banyak uang yang bisa lo alokasiin buat hal-hal yang lebih meaningful. Investasi, dana darurat, atau bahkan liburan beneran yang lo siapin dari jauh-jauh hari. Bukan cuma impuls doang. Lo pernah gak sih lihat saldo rekening tiba-tiba kepotong terus baru nyadar, gue masih langganan ini ya? Spotify, Netflix, Google Storage, iCloud, Canva Pro, Skillshare, bahkan sampai aplikasi meditasi yang udah lo uninstall 3 bulan yang lalu. Tapi duitnya masih kedebet tiap bulan. Itulah yang gue sebut pengeluaran abadi, alias pengeluaran yang udah gak relevan, tapi masih jalan terus. Kenapa disebut abadi? Karena kita udah lupa itu masih aktif atau kita menunda buat batalin. Dan akhirnya itu jadi kayak biaya tetap yang nempel terus di hidup kita. Padahal manfaatnya udah nol. Masalahnya adalah karena bentuknya kecil, 15.000, 45.000, 89.000, lo nganggepnya, gak seberapa. Tapi, coba lo kalkulasi. Langganan streaming 60.000, cold storage 30.000, 1-2 aplikasi belajar atau tools digital 100.000, plus biaya hosting blog lama yang udah nggak lo sentuh dari 2021. Itu bisa tembus 200 sampai 500 ribuan per bulan tanpa lo sadar. Dan itu pengeluaran yang nggak ngasih value lagi. Alasan kenapa ini bisa terjadi? 1. Sistemnya auto debit. Lo cuma perlu klik bayar sekali, tapi pembatalannya harus login, klik sana sini, kadang malah disuruh buka email lama yang udah lupa passwordnya. 2. Otak kita males rugi. Ada istilah namanya sunk cost fallacy. Contohnya, gue udah bayarkan Canva Pro 6 bulan, sayang banget kalau di cancel. Padahal 4 bulan terakhir juga nggak dipakai. 3. Kita ngarep bakal dipakai lagi. Siapa tahu bulan depan gue mulai nulis lagi. Siapa tahu minggu depan gue rajin nonton dokumenter lagi. Tapi kenyataannya sibuk nonton konten 1 menit di TikTok. Solusinya, langkah pertama, buka histori transaksi lo. Pilih 30 hari terakhir. Tandain semua yang auto kedebit. Spotify, Netflix, iCloud, aplikasi belajar, tool kerja, newsletter berbayar, semuanya. Tanya ke diri lo sendiri, gue terakhir kali pakai ini kapan ya? Manfaatnya masih berasa nggak ya? Kalau gue stop sekarang, ada hal buruk yang terjadi atau enggak? Kalau jawabannya udah nggak dipakai atau enggak ngaruh juga, cancel aja. Lo nggak kehilangan apa-apa, malah dapet napas finansial lebih lega. Langkah kedua, gabungin atau downgrade. Misalnya, lo bisa pakai akun Spotify Family bareng temen atau keluarga. Pakai akun Netflix sharing, asal jangan numpang akun mantan ya. Atau downgrade ke versi gratis. Yang sekarang banyak banget aplikasi yang versi free-nya cukup banget buat kebutuhan dasar. Gue pribadi juga udah banyak stopin langganan. Bahkan aplikasi note taking premium gue stop. Karena gue sadar gue cuma pakai fitur dasar doang yang sebenarnya ada di Google Keep juga. Dan jangan lupa, langganan yang murah tapi nggak dipakai. Itu tetap lebih mahal dari langganan yang mahal tapi beneran lo pakai maksimal. Jadi bukan soal harganya, tapi soal value-nya. Intinya gini, hidup lo berubah, kebutuhan lo juga berubah. Tapi pengeluaran digital kadang nggak ikut berubah, karena lo nggak pernah ngecek lagi. Lo nggak harus pelit, tapi lo harus sadar. Berani nyetop pengeluaran yang udah nggak relevan itu bukan berarti kekurangan. Tapi berarti lo makin ngerti mana yang benar-benar penting buat hidup lo. Oke, sekarang kita ngomongin soal pengeluaran prestis. Ini tipe pengeluaran yang sebenarnya nggak lo lakuin karena lo butuh, tapi karena lo pengen kelihatan sesuatu di mata orang lain. Contohnya, beli HP baru padahal HP lama masih jalan lancar.
Nongkrong di cafe fancy tiap minggu padahal lo lebih nyaman ngeteh di rumah. Beli outfit mahal biar pas story kelihatan berkelas. Booking hotel keren buat staycation yang isinya cuma scroll IG sama rebahan. Atau ikut-ikutan traveling padahal sebenarnya keuangan lagi mepet. Dan jujur aja ya, semua itu bukan soal kebutuhan, tapi soal image. Lo pengen kelihatan sukses, mapan, up to date, meskipun realitanya rekening lo udah merah. Kenapa ini bahaya? Karena ini masuk ke dalam yang namanya lifestyle inflation. Jadi gini, begitu penghasilan lo naik, bukannya makin banyak ditabung atau diinvestasiin, justru pengeluaran lo ikut naik juga. Dulu naik motor, sekarang harus mobil. Dulu HP mid-range, sekarang wajib flagship. Dulu makan warteg, sekarang harus brunch di tempat yang bisa foto estetik. Padahal secara nilai, hidup lo gak jadi lebih bahagia juga. Lo cuma merasa harus terus naik level, biar gak kelihatan kalah. Yang lebih parah lagi, semua itu jadi kebiasaan. Lo jadi terbiasa pengeluaran gede demi validasi. Dan makin gede penghasilan lo, makin tinggi juga ekspektasi sosial yang lo ikutin. Bahkan kadang-kadang lo ngeluarin uang bukan buat diri lo, tapi buat orang yang bahkan gak terlalu peduli sama lo. Lo beli sneakers mahal biar dilihat temen, tapi temen lo juga sibuk mikirin sepatu dia sendiri. Ironis kan? Nah sekarang gue tanya, sebenarnya buat siapa sih semua itu? Buat kenyamanan lo? Atau buat orang-orang yang ngeliat lo 15 detik di story? Kalau jawabannya lebih yang kedua, lo lagi di zona merah. Dan ini bukan soal lo gak boleh nikmatin hidup. Gue juga suka makan enak, beli barang bagus, jalan-jalan. Tapi yang gue tekankan adalah bedain mana yang lo beli karena emang lo suka, dan mana yang lo beli karena lo takut kelihatan gak mampu. Ada beda besar antara self-reward dan self-sabotage. Gimana cara ngurangin pengeluaran prestis? Pertama, bangun identitas lo dari value, bukan dari barang. Lo bisa jadi orang keren, pintar, dan dihargai tanpa harus tampil mewah. Lo dihargai karena karakter lo, bukan karena barang yang nempel di badan lo. Kedua, latih rasa nyaman dalam terlihat biasa. Nggak semua hal harus dibagikan ke story. Nggak semua pencapaian harus divalidasi likes and views. Ketiga, tanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Ini gue beli karena gue suka atau karena takut kelihatan ketinggalan ya? Kalau gak ada yang lihat, gue tetap beli ini gak ya? Kalau jawabannya enggak, berarti itu cuma buat gengsi. Terakhir, inget ya, gaya hidup orang lain bukan standar hidup lo. Orang yang kelihatan kaya belum tentu stabil. Orang yang terlihat sederhana bisa aja tabungannya udah miliaran. Jangan sampai lo ngerasa tertinggal hanya karena lo ngeliat highlight hidup orang di sosial media. Fokus ke growth lo sendiri, bukan lomba pamer yang gak ada garis finishnya. Kalau lo bisa tahan pengeluaran prestis ini, lo bakal punya kontrol yang jauh lebih kuat atas hidup lo. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Karena lo gak lagi ngejar pengakuan dari luar, tapi percaya diri dari dalam. Jadi, pengeluaran emosional ngerusak tanpa sadar. Pengeluaran abadi bikin lo bayar buat masa lalu. Pengeluaran prestis jebak lo di lomba pamer yang gak ada garis finishnya. Mulai hari ini, lo harus lebih sadar. Bukan buat jadi pelit, tapi biar hidup lo lebih bebas secara finansial. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe. Biar banyak orang yang mulai ngejalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lo mau support channel ini, lo bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain. Bye!